adalah zat atau obat, bisa dari tanaman, bisa bukan. Kalau digunakan itu bisa menyebabkan turunnya kesadaran, hilangnya rasa sakit, berkurangnya rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Dalam dunia medis, narkotika dibutuhkan, bahkan sangat dibutuhkan. Karena apa? Ketika seseorang mengalami rasa sakit yang hebat, karena dioperasi, menderita penyakit kanker, dan lain-lain, itu wajib ada panggilan rasa sakit yang sangat kuat atau sangat dasar, yaitu narkotika. Jadi memang keberadaan narkotika itu memang kita butuhkan, tapi ada regulasi atau aturannya, yaitu dalam rangka kepentingan medis. Ya. Kemudian, next, narkotika itu ada 3 golongan, golongan 1, 2, dan 3. Golongan 1 ini sangat berbahaya, tidak bisa digunakan dalam dunia medis. Makanya kan kalau ada yang ganja minta dilegalkan, nggak bisa. Kalaupun toh suatu saat bisa dibuktikan secara ilmiah ganja bisa untuk pengobatan, pastinya penggunaannya juga tidak bebas, ya. Karena narkotika itu tetap membawa dampak buruk apabila digunakan tidak sebagaimana mestinya. Nah, narkotika golongan 1 itu apa saja? Ada kokain, ada sabu, ada magic mushroom, ada ecstasy, opium, LSD, daun kat, dan ganja. Nah, kalau ibu-ibu lihat tayangan ini, yang sering panjenengan dengar ketika penangkapan, yang mana ibu? Ekstasi, terus sabu, terus ganja. Baik. Nah, jadi masing-masing narkotika ini memiliki sensasi yang berbeda. Seorang penyalahguna narkotika memilih narkotika itu adalah sesuai dengan passion hidupnya, sesuai dengan happy hidupnya. Tidak semata-mata orang yang menyalahgunakan narkotika adalah orang penjahat, seorang LC, ya, seorang pegawai di tempat hiburan malam. Tidak selalu, karena manusia-manusia dalam kondisi apapun berpotensi semua bisa menyalahgunakan narkotika, termasuk kita yang dalam hal ini notabene-nya kita adalah orang baik-baik, ya kan? Nah, itu pun juga berpotensi bisa menyalahgunakan narkotika, karena orang-orang yang menyalahgunakan narkotika yang mana orang ini paham agama, mereka adalah memahami agama hanya sepenggalnya saja, diambil kata-kata yang memabukkan. Nah, narkotika kan belum tentu memabukkan. Nah, ini diambilnya sepenggal saja. Nah, masing-masing narkotika ini sensasinya beda. Contoh nih, kalau orang senengannya ke diskotik, senengannya dugem, dia milihnya ekstasi. Karena orang kalau pakai ekstasi itu bawaannya adalah pingin joget terus, pingin geleng-geleng, senengannya dengar dentuman suara musik jeduk 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 jeduk. Jadi orang habis pakai ekstasi nggak mungkin tidur nyenyak. Jadi ekstasi ini membawa aura orang itu senengannya ke diskotik, ya, geleng-geleng, ya, joget-joget, ya, sampai kayak gasingan, itu kuat sekitar 6 jam, itu kuat. Gini-gini. Jadi kalau nelayan nggak mungkin pakai ekstasi, nanti perahunya guling, ya kan? Nah, kemudian orang kalau pakai ekstasi itu malas makan, malas minum, tahan lapar, tahan haus, ya. Tapi saya tidak berharap ibu-ibu yang mau pelangsingan mau pakai ekstasi, ya, biar kuat jogging, lari ke sana kemari, kemudian nggak makan, nggak minum, jangan ya. Nah, salah ya. Nah, itu ekstasi. Kemudian kalau ganja lain lagi. Kalau ganja itu bawaannya itu orangnya itu males, tidur-tiduran, ngelamun. Jadi tergantung. Kalau ketika saya pakai ganja bawaannya sedih, maka di sini bisa nangis, ya, melo gitu. Tapi kalau bawaannya saya happy, saya pakai ganja, itu yang terjadi ketawa terbahak-bahak, guyung-guyung, ngeklek-ngeklek kalau kemarin ini. Itu kalau ganja. Lagi ini kok minta dilegalkan, ya goyuk. Terus kemudian kalau ekstasi tadi malas makan minum, tapi kalau ganja lain lagi ibu-ibu, doyan makan, bahkan beragas, ya. Mangannya muakeh, ya. Terus turuan, ya. Mangannya muakeh kan, karena mangannya akeh, kampung akhirnya ngatuan, ya kan. Nah, mangannya muakeh kalau ganja. Kemudian kalau daun kat ini untuk kejantanan muda, ya, untuk jantan muda. Tapi banyak disalahgunakan, yaitu untuk kejantanan seksual. Banyak disalahgunakan orang-orang yang di puncak Bogor, ya, para turis Timur Tengah itu. Nah, gitu. Kemudian magic mushroom, jamur tai sapi, atau dalam bahasa Inggrisnya jamur teletong. Ya, tahu ya, jamur teletong. Nah, teletong ini nggak tahu ya bagaimana cara menyemainya, bisa digunakan untuk membuat magic mushroom ini. Dan efeknya itu seperti orang menggunakan kencubung, yaitu dampak mabuk yang luar biasa dan menimbulkan kegilaan dalam tempo yang cepat. Kayak gendeng gitu loh, Bu. Dan memang dia gendeng, ya, mau mabuk-mabuk nggak karu-karuan gitu, ya. Itu jamur tai sapi, ya. Nah, jamur tai sapi lah, itu kan ada dibuat keripik segala itu, masya Allah, ya. Nah, kemudian akan saya jelaskan tentang sabu. Sabu ini seperti kristal, ya, kristal seperti garam gosok, seperti tawas yang diremuk-remuk. Ini harganya 1 kilo 1,5 miliar.
Penyalahguna narkotika di desa-desa, levelnya kampung-kampung, itu biasanya kalau beli sabu itu 200.000, 200.000 itu saknya biasanya dia digunakan untuk 3 kali pakai. Itu sabu. Ya, jadi paket-paket hemat itu belinya 200.000. Harganya mahal Bu, 1 gram 1.500.000. Harga emas berapa ya Bu sekarang? Ya segitu ya. Nah seperti harga emas ya Bu ya. Nah ini digunakannya sabu ini sensasinya tidak seperti narkotika yang saya sebutkan tadi. Orang habis pakai sabu yang ada itu strong, semangat, rasanya padam, kuat, dan ketahanan kekuatan strongnya itu adalah selama 3 hari. Jadi kuat melek. Jadi ini banyak disalahgunakan oleh sopir, para nelayan, orang-orang yang bengkel, orang-orang yang berjualan di pasar. Karena orang berjualan di pasar kan jam biologis tidurnya beda dengan kita ya. Mereka kan misalnya jam 10 malam mulai kerja sampai besok jam 5 pagi. Nah itu sebetulnya ngoyo loh. Jadi sabu digunakan biar kuat melek, kuat bekerja, biar fokus. Nah biasanya sopir misalnya Gresik Jakarta itu menggunakan sabu, itu ngetekes sopir tanpa nggak henti, itu nggak transit itu kuat dia. Karena habis sabu itu panon padang. Jadi mengapa sabu banyak disalahgunakan? Karena orang setelah menggunakan sabu itu merasa lebih hebat, merasa lebih kuat, lebih fokus. Sehingga orang tidak menyadari bahwa itu akhirnya berbahaya. Nggak tidur 3 hari 3 malam, itu kuat ibu-ibu. Jadi kan sesuai dengan happy hidupnya. Kalau tujuannya kerja, nyopir ya digunakan untuk kekuatan nyopir. Kalau hobinya nge-seks, ya digunakan kekuatan untuk nge-seks. Karena setelah pakai sabu itu strong. Ya, jadi panjenengan bisa titeni kalau ada seseorang itu pergi ke mata saya. Ya, kok orang-orang nyapu ngepel dan lain-lain. Tapi nanti kalau ada hajatan terus rewang, terus jangan sampai lo ya ibunya dikasih sabu ke pembantu. Loh iya Bu, ini pernah terjadi. Ada ibu-ibu itu nyabu, ibu-ibu pun ada yang nyabu Bu. Terus kemudian sisa untuk sabunya, airnya kan itu alat menggunakan sabu itu botol dilubangin 2. Sisa airnya itu diberikan kepada anak balita. Gak taunya bener, anaknya itu benjuilatan, apa lo lompat kesana kemari, gak mau tidur, gak mau makan balitanya. Ini terjadi. Padahal itu airnya, air bekas nyabu. Nah jadi orang setelah nyabu itu adalah yang ada adalah strong, seperti lebih cerdas gitu. Nah tapi orang tidak menyadari akan dampak buruknya. Dampak buruk dari sabu itu terjadinya adalah lambat laun. Tidak segera seperti dengan jamur tai sapi, ya. Terus kemudian kayak yang tadi ekstasi langsung weleng-weleng, gak karu-karuan itu, enggak. Ya biasa aja seperti ini. Jadi makanya di sini kalangan pekerja, kan Gresik ini industri ya, kawasan industri ya. Gresik juga sangat potensi penyalahgunaan narkotikanya juga tinggi. Karena digunakan kekuatan untuk bekerja. Ya, jadi orang habis pakai sabu itu seperti kayak doping, strong gitu. Nah, jadi kemudian dampak dari sabu itu apa? Dampak dari sabu adalah paranoid. Suka ketakutan berlebihan, suka curiga berlebihan. Ya, makanya kan sering ya terjadi diwasi didik mulai tersinggung, ya kan? Jadi sangat sensitif, overthinking, ya. Akhirnya terjadi konflik. Ya. Terus kemudian penyalahguna sabu itu potensi bunuh dirinya sangat besar. Karena dia suka ketakutan berlebihan, kecemasan berlebihan. Jadi potensi bunuh dirinya besar. Jadi dalam hal ini ibu-ibu, yang dilarang oleh agama bukan hanya sesuatu yang memabukkan. Sabu pun tidak bikin mabuk, tapi di sini berdampak buruk yang bisa berubahnya akal. Ya, itu kan tidak identik dengan mabuk ya, tapi di sini menyebabkan kerusakan. Yaitu muaranya adalah dunia pergendengan tadi. Nah, itu ya. Jadi paham ya ibu tentang sabu ya. Next. Nah, kemudian narkotika golongan 2 ini adalah morfin, ya, metadon, dan dextro. Kalau morfin ini digunakan untuk obat bius. Next. Narkotika golongan 3 itu ada dalam obat batuk, obat penghilang rasa nyeri, dan beberapa obat untuk lambung. Tapi ini obat yang dengan resep dokter, bukan yang dijual bebas, ya. Next. Nah, kalau narkotika tadi untuk penghilang rasa sakit. Sedangkan psikotropika adalah sebagai pengendali aktivitas mental dan perilaku, yaitu mental dan perilaku yang tidak normatif. Contohnya orang yang tremor Bu, kan tangannya gerak, ya sama dokter mungkin diresepkan psikotropika biar tangannya nggak gerak terus ya. Kemudian ada orang yang depresi, ya, gangguan tidur. Gangguan tidur itu sebetulnya titik awal seseorang menderita gangguan kejiwaan. Maksudnya kan kita ada tahapannya ya Bu ya. Nah itu bisa diawali dengan gangguan tidur.
Ya, nah psikotropika ini adalah untuk orang-orang yang depresi, mengalami kecemasan, nggak bisa tidur. Ini dikasihnya psikotropika. Ada pertanyaan kepada saya, bu tetangga saya gila, terus lalu diresepkan, biasanya kan sepanjang hidupnya ya, biar dia nggak ngamuk. Nah, jadi obat kalau diberikan untuk diagnosa yang tepat nggak apa-apa. Ya, sebagaimana halnya kalau rambut kita keriting, kerubel-kerubel, lalu disemuting, tahu itu diluruskan, itu kan lebih bagus ya, karena memang butuh. Tapi kalau rambut kita sudah lurus, lalu minta disemuting, kan nggak bisa, jelek tambah. Nah, begitu juga dengan obat. Jadi ibu-ibu, orang kecanduan narkotika kan dampaknya di dunia pergendengan ya. Itu tidak bisa disembuhkan dengan cara diruqyah, nggak bisa, karena dia nggak kena setan sama sekali. Dia nggak kena setan. Walaupun kita ngaji satu majelis ini semuanya ngaji, nggak mempan. Dia nggak kena setan. Dia murni kena zat, yaitu narkotika. Gangguannya, solusinya ya rehabilitasi. Di samping bukan karena narkotika, orang yang depresi itu adalah penyakit nyata ibu-ibu. Jadi kalau ada yang depresi nggak perlu ke dukun. Nanti tambah, oh ini dibikin temannya, ada yang nggak senang, ya kan? Oh ini kena di bawah ini pohon beringin, ya. Setan selalu disalahkan, ya kan? Setan selalu disalahkan. Makanya dia kadang ngambek ya setannya. Nah, jadi tentang gangguan kejiwaan atau depresi itu adalah penyakit ilmiah. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Kita ini kan punya jiwa, punya raga ya. Raga bisa sakit, jiwa kita juga bisa sakit. Jiwa kita sakit, manakala kita kena hantaman kehidupan yang terus-menerus, nggak ada solusi, itu bisa sakit. Solusinya, di samping di masalah kembali ke agama, harus dibantu dengan psikiater. Ya, itu adalah solusi yang sangat tepat. Jadi, psikiater dan agama. Karena kalau agama, nanti kan lama-lama kita mendapatkan petunjuk. Hal-hal yang tidak masuk akal di agama bisa kun fayakun. Tapi pendampingan psikiater ini wajib. Ya karena tadi itu muaranya adalah dunia pergendengan. Saya kalau menghadapi klien-klien yang mana orang nggak punya, kalau dikirim ke Lido juga jauh, sudah bu, pergi ke psikiater saja. Di samping kami konseling, kami harus mengirim dia ke psikiater. Karena orang yang menderita gangguan kejiwaan atau depresi itu ada pengendalinya, yaitu psikotropika. Wayai ngamuan, jadi ini tenang. Apakah nanti nggak berbahaya? Jawabannya tidak. Dokter yang sudah bisa menganalisa kebutuhannya sejauh mana. Berhentinya pun tidak langsung tek, nggak minum obat nggak. Dosisnya semula tinggi, dibuat sedang, dibuat ringan, lalu dievaluasi, nanti mungkin bisa balik lagi. Ya, jadi nggak semudah itu. Nah, jadi ibu-ibu bisa mengedukasi masyarakat kalau menderita gangguan kejiwaan, mending ke psikiater. Nah, contoh gangguan kejiwaan yang selama ini sering tidak kita sadari itu apa ibu? Kita pemarah. Pemarah itu sebenarnya orang sakit. Nah. Kasihan lingkungan bu. Iya, muah-muan. Terus ada lagi orang yang suka merasa-merasa. Nah, itu penyakit juga. Nah, iya. Jadi itu penyakit juga. Kalau dalam agama kita itu juga ada punya penyakit hati, gitu ya. Nah, kalau dulu saya menghadapi seperti itu saya berpikir jenenge patah ilmu betul-betul. Ternyata setelah saya banyak mendalami tentang ilmu kejiwaan, tentang ilmu pergendengan tadi, saya tersenyum. Jadi kalau saya mau marah, jangan sampai jadi penyakit jiwa, ya kan? Nah, jadi karena apa? Kurangnya rasa pengendalian diri. Orang yang depresi selalu dikaitkan, oh dia tidak beriman, oh ibadahnya kurang, nggak selalu ibu. Orang dengan tingkat ibadah yang bagus itu bisa juga terkena gangguan kejiwaan. Makanya kan ada santri yang nyabu. Itu kan ilmu agamanya bandar besar yang saya tangkap itu pernah bu. Dia itu adalah keluarga santri, tapi dia sebagai bandar besar. Nah artinya apa? Bahwa narkotika bisa menyerang di semua kalangan. Ya. Next. Kemudian bahannya adalah bahan adiktif. Bahan adiktif itu adalah contohnya rokok, kopi. Ya, ingat kopi pun termasuk ya. Sebaiknya tidak minum kopi secara berlebihan. Ya, nah, karena nyandu, termasuk rokok. Ya, rokok pun juga nyandu. Nah, kemudian ada lem. Jadi bau lem itu bisa nyandu ibu, bau lem. Nah, itu bisa nyandu. Kalau ini digunakan terus-menerus bisa menyebabkan gangguan kesehatan dan gangguan fungsi otak. Next. Nah, konsekuensi menyalahgunakan narkotika yang pertama pasti merusak masa depan. Ingat, kalau kita punya anak kita harus bisa mendefinisikan cita-citanya apa. Biar hari-harinya itu dia bisa menapaki tangga menuju cita-citanya. Misal nih, pengen jadi apa nak? Pengen jadi guru. Ya.
Berarti dia harus rajin belajar. Jadi apa nak? Jadi tentara. Oh, badannya harus tingginya sekian, nggak boleh overweight, giginya harus lengkap dan lain-lain. Nah, jadi biar anak-anak ini menampangi tangga menuju ke ceritanya. Ini sangat penting sekali. Anak-anak yang menyalahgunakan narkotika pastinya hancur masa depannya. Misalnya giginya rompal, utek menclek, ya. Tempat kerja mana yang mau menerima seperti ini? Ya. Nah, kemudian efek narkoba tidak dapat diprediksi. Artinya apa? Masing-masing orang berbeda, ya. Kemudian masalah keuangan. Ingat, narkotika itu harganya mahal. Hidup dengan pecandu narkoba itu berat, kita nggak akan kuat. Harganya mahal. Saya pernah menangani pecandu, itu dodolan LPG itu sampai 50 tabung pernah. Jadi dikit-dikit dijual, tabung LPG kan cepet ya lakunya. Bahkan sampai rice cooker yang masih nancep itu diambil sama dia, dijual rice cookernya. Ya, sampai sebegitunya rasa kecanduannya. Kemudian berdampak kepada masalah hukum. Ya, pastinya pidana. Terkait dengan dampak dari narkotika, saya pernah menangani klien sepasang suami istri pasangan muda. Dia dua-duanya pecandu narkotika dan akhirnya dikeluarkan dari tempat kerjanya. Ini dua-duanya sudah sama-sama dibuang oleh keluarganya karena sudah nggak sepaham dengan lifestyle sebagai pecandu narkotika. Jadi akhirnya kan mereka hanya hidup berdua. Sudah dikeluarkan dari pekerjaannya. Sementara dia nggak punya skill atau keterampilan lain dalam hal bekerja. Akhirnya apa? Menjual diri. Istrinya itu dijual. Jadi sama-sama sepaham. Bahkan kalau lagi ngejob janjian dengan laki-laki, suaminya nungguin di luar. Nah, karena sudah disfungsi otak ya, otak menclek, ya, dia nungguin di luar, istrinya bermain. Kalau lama, dek kok terlalu lama, segera keluar. Karena sudah nggak ada keterampilan hidup, yang ada bisa itu. Dan ternyata si perempuan ini adalah tetangga desa saya dari Kediri. Orang tuanya saya kasih tahu nangis gulung kuping. Siapa nggak kaget anaknya jadi PSK? Hancur, ya. Nah, ini jadi akibat narkotika. Narkotika itu bukan urusan pribadi ya, menjadi urusan banyak pihak. Ya, termasuk adalah keluarga inti. Ya. Next. Nah, bagaimana mengenali penyalahgunaan narkotika? Badannya kurus kering cungkring, kakinya kering, pantatnya tepos, giginya ringi-ringi kehitam-hitaman, pipinya kempot, dan penampilannya menua. Ya. Kemudian emosian. Dan penyalahgunaan narkotika itu biasanya waterproof, anti air, malas mandi, malas atus, ya. Jadi banyu itu cenderung putih, ya, malas atus. Gimana mau sholat, subuh kan dingin ya, kena air wudhu dingin, ya. Nah, biasanya waterproof. Next. Nah, penyalahgunaan narkotika biasanya tua ompong perot sebelum waktunya. Nah, tua ompong perot sebelum waktunya. Mengapa hal ini terjadi? Karena penyalahgunaan narkotika dia jam tidurnya tidak teratur. Padahal sesuai dengan standar kesehatan, kita ini wajib tidur malam minimal 7 jam. Ingat, malam. Jadi Allah itu sudah menciptakan siklus pagi, siang, dan malam. Ketika matahari sudah terbenam dan terbitlah malam, itu kita oleh Allah sudah ditakdirkan harus memiliki jam tidur 7 jam. Jadi kalau ibu inginnya tahajud, berarti tidurnya harus maju. Habis sholat isya segera tidur. Biar memiliki kualitas tidur 7 jam. Orang yang kualitas tidurnya kurang, itu bisa mengarah kepada gangguan fungsi otak juga. Dan juga berdampak pada kesehatan yang lain, dampak buruk bagi kesehatan. Di antaranya adalah kita menjadi cepat tua. Kalau kita kurang tidur, premature aging, tua sebelum waktunya. Kalau saya memang udah tua ya, jadi kan artinya, misalnya kita usia 25, tapi kita serasa seperti orang usia 40 tahun, ya, karena kekurangan tidur. Ya, dan timbulnya penyakit-penyakit lain akibat kurang tidur, di antaranya adalah penuaan. Kemudian yang kedua, mengapa pecandu narkotika seperti tua ompong perot, ya, TOP? Karena dia top TOP, top, tua ompong perot. Nah, karena dia kurang makan atau malnutrisi atau kurang gizi, kan jarang makan. Karena kuat karena narkotika, jadi akhirnya gizinya kurang, jadi dia menjadi kurang gizi atau malnutrisi. Dan ini juga berakibat orang bisa menjadi lebih tua sebelum waktunya, ya. Dan di samping jam tidur, ya, kemudian pengguna narkotika itu berdampak pada luruhnya lemak dan luruhnya kolagen. Nah, sehingga kita sudah nggak punya penopang, akhirnya cepat tua, lemak-lemak dan kolagennya turun. Ya, next. Nah, seperti ini, ya, next. Nah, kemudian ibu-ibu, kita BNN membentuk IBM, kader IBM, intervensi berbasis masyarakat. Nah, syukur-syukur nanti di Aisyah dibentuk Bu kader IBM.
Nah, kader IBM, saya berikan ilustrasinya ya, adalah kader yang mana dia menjadi kepanjang tangan BNN yang hadir di masyarakat untuk menjangkau orang-orang yang menyalahgunakan narkotika, atau istilahnya adalah penanganan pertama. Seandainya ada kecelakaan, kader IBM itu melakukan penanganan pertama, lalu menginformasikan kepada Puskesmas ya, atau mungkin kepada BNN. Dan itu ada pelatihannya. Ya, dilatih oleh BNN, sehingga kalau di lingkungan dari para kader ini ada yang menyalahgunakan narkotika, paling tidak bisa melaporkan ke BNN. Dan ingat, kader IBM ini bukan seorang informan, tapi melaporkan terkait adanya penyalahgunaan narkotika. Dan jangan khawatir ini disebut sebagai fitnah, bukan. Toh nanti juga akan diselidiki dulu oleh BNN. Nah, jadi syukur-syukur Ibu nanti Aisyah membentuk kader IBM ya. Next. Nah, kalau ada penyalahgunaan narkotika, itu sebaiknya dibawa ke kantor BNN Kabupaten Gresik untuk dilakukan rehabilitasi. Seperti apa sih gambarannya? Jadi datang ke kantor, kemudian dilakukan wawancara, kemudian ditentukan rawat jalan atau rawat inap. Next. Nah, next. Nah, pasal-pasal terkait dengan narkotika, jadi ancaman hukuman karena narkotika itu ancamannya sangat berat Ibu. Kalau tidak pidana lain, itu ancamannya berbunyinya dihukum karena pencurian maksimal 5 tahun. Artinya orang mencuri bisa 1 bulan dihukumnya, nggak boleh lebih dari 5 tahun. Misalnya curanmor ya, makanya banyak pelaku pencurian itu keluar masuk penjara karena ancaman pencurian itu tidak lebih dari 5 tahun. Tapi kalau tidak pidana narkotika, itu ancamannya bunyinya minimal 4 tahun. Nah, jadi minimalnya adalah 4 tahun. Next. 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 Nah, ini pasal 128 Undang-Undang Narkotika. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melaporkan diri bisa dipenjara. Nah, bagaimana para ibu-ibu ini bisa memotivasi masyarakat paling tidak di lingkungannya ya untuk mau melaporkan diri. Next. Nah, demikian ibu-ibu, mungkin kita lanjut dengan sharing diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.